Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi Raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman dan kesehatan ini kita dapat hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah ini. Tanpa nikmat kesehatan kita tak akan hadir. Tanpa nikmat iman kita pun tak akan hadir dalam majelis ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang bawa petunjuk untuk kita semua. Barang siapa yang mengikutinya, Allah janjikan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dapat ancaman, mereka akan dapat cobaan, mereka akan dapat peringatan. Baik peringatan itu akan turun di dunia ataupun turun di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika keluar dari Babilonia, tidak mendapatkan pengikut kecuali hanya 2 orang. Yang pertama istrinya Sarah dan yang kedua yaitu anak pamannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya keluar dari negeri Babilonia dan menuju negeri Syam, dan Nabi Lut Allah utus kepada penduduk negeri Sodom. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi Lut berdakwah kepada mereka. Yang pertama kali Nabi Lut dakwakan kepada kaumnya, fattaqullaha wa ati'un. Wahai penduduk negeri Sodom, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku, ikuti apa yang aku berikan kepada kamu, karena aku adalah rasul kepada kamu semua. Kaum penduduk negeri Sodom adalah kaum yang mempunyai kebiasaan yang buruk, yang jelek, yang mungkin akan dicatat sebagai kelakuan yang luar biasa. Disebut dalam Al-Quran dengan disebut dengan dosa al-fahishah, perbuatan yang sangat keji sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada mereka. Di situ disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu adalah kaum yang laki-lakinya mendatangi laki-laki, laki-laki mengawini laki-laki. Kemudian dikatakan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tak pernah ada orang, tak pernah ada bangsa yang melakukan perbuatan jelek kamu tersebut, perbuatan fahisyah yang kamu lakukan tersebut, tak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, i'atatunal fahisyata wa antum tubsirun. Kamu melakukan perbuatan fahisyah, laki-laki mendatangi laki-laki. Fahisyah wa antum tubsirun, sedangkan kamu adalah orang yang berpikir, kamu orang yang berakal, tapi kamu melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Dalam Al-Quran juga dikatakan mereka mempunyai kebiasaan. Dikatakan Al-Quran, a'innakum lata'tuna rijal. Kebiasaan kamu wahai kaumku, suka mendatangi laki-laki kepada laki-laki. Wa taqata'una sabil. Kamu suka merampas laki-laki. Jika ada orang lewat, laki-laki lewat, mereka ambil laki-laki tersebut, mereka lakukan kepada laki-laki yang mereka culik tersebut apa yang sepantasnya mereka lakukan. Sabil. Kemudian Allah katakan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Bukan kamu hanya melakukan perbuatan tersebut, kamu juga suka menculik laki-laki. Kemudian kamu melakukan perbuatan fahisyah kepada laki-laki tersebut, dan kamu juga mempunyai kebiasaan ta'tuna fi nadikumul munkar. Kamu sering berkumpul-kumpul, dalam perbuatan berkumpul-kumpul tersebut kamu melakukan perbuatan fahisyah tersebut, perbuatan yang keji yang tak masuk di akal tersebut.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Lut pun mengingatkan kaumnya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan dalam Al-Qur'an disebutkan bal antum qaumun adun. Kelakuan yang kamu adalah kaum yang melampaui batas. Qaumun adun. Akal manusia tak sampai melakukan demikian. Jangankan manusia, anjing pun tak akan melakukan tersebut kepada anjing. Anjing jantan tak akan melakukan tersebut kepada anjing betina. Anjing jantan tak akan melakukan hal tersebut kepada anjing jantan yang lainnya. Disebut kaumun adun, kaum yang melampaui batas. Wal antum kaumun musrifun, kamu adalah kaum yang melampaui nalar. Bal antum kaumun tajhalun, kamu adalah kaum yang bodoh. Kaumku seharusnya laki-laki mendatangi laki-laki, tapi kamu mendatangi laki-laki. Seharusnya laki-laki mendatangi perempuan, tapi kamu mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki. Kaumun tajhalun. Allah sifati perbuatan tersebut dengan al-fahishah, perbuatan yang sangat keji. Allah sifati kaum tersebut dengan kaumun adun, melampaui batas, kaumun musrifun, yang di luar kewajaran. Kemudian dikatakan kaumun tajhalun, kamu adalah kaum yang bodoh, padahal antum tubsirun, padahal kamu mempunyai akal. Oleh sebab itu, ketika Nabi Lut alaihissalam datang kepada mereka, menyampaikan hujah-hujah dan dalil-dalil bahwa perbuatan tersebut di luar akal manusia, di luar batas kewajaran, mereka tak bisa menjawab. Mereka tak bisa menjawab dalil dan hujah alasan yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Tak ada jawaban, karena mereka tahu yang benar, tapi mereka menentangnya. Mereka tahu bahwa perbuatan itu jelek, tapi mereka melakukannya. Oleh sebab itu Allah katakan mereka ketika diberikan dalil tak punya alasan sama sekali. Allah katakan dalam Al-Quran, fama kana jawabu qaumihi illa qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wahai kaumku, mereka mengatakan kaum-kaumnya, mereka katakan akhriju fama kana jawabu min qaumi. Fama kana jawabu qaumi illa qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Mereka tak mempunyai jawaban. Jawaban mereka hanya mengatakan, keluarkan Lut dari negeri kamu. Akhriju ala Lutin min qaryatikum. Famakana jawab qaumi la anqalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan Nabi Lut, keluarkan Lut dan keluarganya dari negeri kamu. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban mereka. Mereka tak punya jawaban. Mereka hanya mempunyai sikap bahwa perbuatan tersebut yang menentang mereka hanya orang-orang yang sok suci. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut kemudian mengambil sikap. Apa pertama sikap Nabi Lut alaihissalam? Inni li'amalikum minal qalin. Aku menjauhi diri. Aku mengisolasi diri dari apa yang kau lakukan. Kemudian Nabi Lut pun tak lupa berdoa kepada Allah, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari kelakuan mereka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini bahwa sikap yang dilakukan Nabi Lut yaitu pertama kali berdoa kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan kaumnya tersebut. Yang kedua, mengisolasi diri agar tidak ikut-ikutan terhadap apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga seandainya Nabi Lut juga menyarankan sesuatu yang fitrah. Kalau kamu mau melakukan perbuatan yang memang ada syahwatnya tersebut, lakukanlah hal tersebut kepada seorang wanita. Nabi Lut mengingatkan kaumnya, haulai banati hunna atahharu lakum. Aku mempunyai anak perempuan, kata Nabi Lut, hunna atahharu lakum, dan perempuan itu lebih suci bagi kamu, lebih baik daripada kamu melakukan perbuatan yang laki-laki mendatangi laki-laki. Seharusnya laki-laki mendatangi perempuan, dan itu lebih suci. Aku mempunyai anak perempuan dan mereka lebih suci bagi kamu daripada yang kamu lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jawaban mereka ketika diingatkan bahwa seharusnya naluri syahwat dilakukan kepada perempuan, jawaban mereka, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau tahu bahwa kami tak minat dengan anak engkau, wahai Lut. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau tahu apa yang kami inginkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Nabi Lut alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah pun menghukum negeri tersebut, faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim jaratan min sijil. Kemudian kami adab penduduk negeri tersebut, kami jadikan yang bawahnya adalah bagian atas, yang atas dijadikan bagian bawah, kemudian kami lempari tersebut dengan batu-batu dari jahanam, dari neraka.
Dalam Al-Quran dikatakan, "Falamma ja'amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim min ahjaratam min sijilin mandud." Kami jadikan bagian bawah menjadi atas, atas bagian bawah kami hancurkan mereka dengan batu-batu dari neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah ceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi yang Allah selamatkan dari perbuatan yang fahisyah, perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki. Dan di sini disebutkan mereka sering mencuri laki-laki, mereka kemudian juga sering berkumpul-kumpul melakukan perbuatan yang kita sebut dengan homoseksual. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang solusinya, yaitu pertama kali harus kita solusikan meninggalkan mereka dari kita, kemudian kita berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hati kita, dijauhkan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini menyalurkan hasrat seorang laki-laki kepada perempuan dengan nikah yang wajar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah setelah kemudian Allah adab kaum tersebut dengan adab yang sangat jelek sekali. Allah hancurkan mereka dengan batu-batu dan neraka, dan Allah balikkan negeri mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu Wali Kota Pekanbaru mengumumkan bahwa kasus HIV/AIDS di Pekanbaru mencapai angka 3.200 orang. Oleh sebab itu Wali Kota Pekanbaru meminta untuk ada edukasi dari bawah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Edukasi masalah ini itu bukan hanya tanggung jawab para medis, juga tanggung jawab adalah para ustaz untuk berdakwah dalam hal ini, juga merupakan tanggung jawab kepada seluruh keluarga agar menjaga putra-putrinya dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam yang disebut dengan perbuatan al-fahisyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, HIV/AIDS tak jauh-jauh akibat dari apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. HIV/AIDS dulunya bernama penyakit GRID, gay disebut dengan penyakit GRID, gay respon imun, disebut dengan yaitu penyakit yang disebutkan karena sebab perlakuan yang dilakukan oleh oleh kelakuan, yaitu kelakuan gay. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dilaporkan adalah negara kelima terbesar di dunia kasus LGBT. Dan di Indonesia kasus LGBT kelima terbesar ada di provinsi sebelah kita, Provinsi Sumatera Barat. Kasus LGBT terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat. Berapapun jumlahnya yang sangat besar, tapi ini merupakan PR kita semua. Kenapa? Karena hal ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mari kita berpartisipasi, menjaga anak-anak kita. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah hendaknya mengisolasi mereka. Jangan sampai mereka mendekat kepada anak dan keluarga kita. Dan jangan pula kita berlemah lembut kepada mereka. Ambil sikap tegas, jauhi mereka dari masyarakat kita. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, inni li'amalikum minal khalin. Aku menjauhi diri dari perbuatan kamu, wahai kaumku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berpesan, la'anallahu rijal mutakhannisat wal mukhannisati minar la'anallahu rijal mukhannisat wan nisa'u mutarajjilat akhrijuhum min qaryatikum. Rasulullah mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Keluarkan mereka dari kampung kamu. Akhraja Abu Bakar fulan wa akhraja Umar fulana. Abu Bakar pernah mengusir si fulan, Umar pernah mengusir si fulana. Akibat apa? Karena penyakit ini akan membawa kerusakan kepada kita, menjalankan kelakuan yang buruk kepada keluarga kita. Oleh sebab itu langkah pertama, isolasikan anak kita dari hal-hal yang seperti ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan. Dan juga dalam hal ini perlu kita perhatikan, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam, berdoa kepada Allah. Kemudian jangan sampai terjauh, jangan sampai kita mendekat kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa laporan mal-mal di Jakarta sekarang ini mulai meresahkan. Kaum yang ketika mereka jalan keluar dari tubuh mereka yang seharusnya keluar dari kamar mandi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa sebabnya? Karena mereka suka melakukan hal demikian, sehingga tubuhnya tak lagi bisa menahan kotoran yang keluar dari mereka, sehingga berceceranlah di beberapa mal di Tangerang, yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi. Akibat apa?
itulah kelakuan akibat kelakuan kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, mari menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, bukan dijadikan idola. Yang sekarang saat ini justru kaum bencong mendapatkan podium untuk tampil di televisi, membuat lelucon-lelucon dan sebagainya. Kita menganggap ini adalah hal yang biasa. Ketahuilah ini adalah virus yang merusak pada kita. Mungkin ada yang lainnya, ada yang mengatakan tidak sebab vaksin, ada yang mengatakan sebab makanan, atau yang lainnya. Memang kita harus mempunyai sikap dalam hal ini agar jangan, intinya kita meminta kepada masyarakat, mari jaga keluarga kita. Tentu juga kita meminta kepada pemerintahan kita untuk bersikap keras, untuk bersikap tegas, untuk mengambil langkah-langkah konkret agar jangan sampai penyakit ini menyebar di masyarakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan coba-coba mendekatkan diri kita kepada kelakuan yang sangat mungkar ini. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sunnah yang berlaku dari dahulu kala, dan itu sunnah akan berjalan sampai akhir zaman. Jika suatu negeri bermaksiat kepada Allah, tunggulah azab Allah akan turun kepada negeri tersebut. Tentu kita tak menginginkan negeri kita dan negeri hancur karena sebab maksiat yang kita lakukan. Tentu kita tidak menginginkan keluarga kita rusak dan hancur karena maksiat yang kita lakukan. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Khususnya hari Jumat ini adalah satu waktu mustajab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita doa yang mustajab, memberikan kepada kita petunjuk untuk berdoa di waktu yang mustajab. Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak doa dan banyak selawat dan memperbanyak amal-amal soleh yang ada di hari Jumat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana taqabbal minna du'a. Rabbana taqabbal minna du'a. Allahumma aj'al arwahatina qabla minan nar wa adkhilna al jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.